Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah metodologi penelitian dengan saya sendiri, Safi Mei Maulina, NIM 10122100087. Baik, untuk soal nomor 1 yang A, mengenai jenis penelitian. Untuk jenis penelitian sendiri ini sebenarnya ada beberapa yang saya baca, contohnya seperti ini, dan ini bersumber dari ini. Tetapi di sini saya akan menggunakan dua jenis metode penelitian, yaitu ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif ini adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif. Jadi dalam penelitian metode kualitatif ini, penelitiannya itu lebih berfokus pada penjabaran yang lebih gamblang atau menghasilkan suatu hasil penelitian yang deskriptif. Nah, data yang digunakan itu data non-numerik ya, dan dihasilkan dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber. Untuk model pertanyaannya sendiri ini biasanya menggunakan model pertanyaan yang diawali dengan kata bagaimana. Jadi, ketika peneliti menanyakan topik yang akan dibahas oleh peneliti, itu narasumber akan menjelaskan secara gamblang terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sehingga hal ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan melalui metode kualitatif ini. Kemudian yang kedua ada metode penelitian kuantitatif. Adalah metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit karena meneliti sampel yang lebih banyak. Untuk penelitian metode kuantitatif ini tidak seperti kualitatif yang merupakan deskriptif ya, dan data yang didapatkan ini berdasarkan proses survei atau kuesioner, dan data yang didapatkan ini berupa data numerik yang kemudian nantinya akan diolah dengan berbagai metode atau alat pengukuran. Untuk model pertanyaannya ini cukup sederhana, yaitu menggunakan kata atau dahuluannya itu apakah. Jadi responden itu akan menjawab dengan jawaban iya atau tidak. Jadi tidak perlu menjelaskan secara gamblang seperti pada metode kualitatif. Dan dengan pertanyaan apakah ini sudah menjawab bagi peneliti yang menggunakan metode kuantitatif. Untuk soal nomor 1 yang B itu ada contoh dari masing-masing jenis penelitian. Di sini ada contoh judul dari metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk judul yang kualitatif itu contohnya pengalaman karyawan tentang gaji dan tunjangan serta dampaknya terhadap loyalitas karyawan di PT Trisula Masakti. Nah, untuk contoh dari kualitatif ini dia tidak menggunakan kata pengaruh ya, tetapi dia ini menggunakan kata pengalaman. Jadi ciri dari penelitian metode kualitatif itu pada judulnya dia menggunakan kata pengalaman, studi kasus, seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu contoh dari kuantitatif. Itu contohnya ada pengaruh kenaikan harga emas terhadap perpindahan instrumen investasi dari saham ke emas. Nah, untuk kuantitatif ini ciri-cirinya yaitu ada pada kata pengaruh ya, salah satunya. Dan untuk penjelasan dari soal 1 yang jenis penelitian itu berdasarkan sumber yang saya baca, yaitu dari Syafrida Hafni Sahir 2022. Kemudian untuk soal nomor 2 yang pertama itu ada terkait studi literatur. Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Jadi dalam studi literatur itu sangat diperlukan ya, terutama dalam sebagai referensi bahan rujukan bagi peneliti.
atau mencari penelitian terdahulu yang bisa dijadikan referensi dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Kemudian untuk soal yang kedua yang B itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu cara yang digunakan dalam menulis kalimat yang menanyakan masalah dan didapatkan dari latar belakang masalah. Dapat ditulis berupa kalimat pertanyaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian. Ini berdasarkan dari sumber atau buku yang saya baca dari Abdillah et al. 2021. Untuk soal nomor 2 yang C itu tentang hipotesis, kriteria hipotesis, dan sumber hipotesis. Untuk hipotesis itu merupakan prediksi awal sebuah penelitian yang bisa berupa hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk hipotesis itu merupakan praduga yang bisa ditulis oleh peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukannya. Kriteria hipotesis sendiri itu berbentuk pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan sumber hipotesis itu berdasarkan fakta dan teori relevan, bisa juga didukung oleh penelitian terdahulu. Untuk soal nomor 3 ada variabel. Dan dari gambar ini dapat dilihat bahwasannya ada 5 variabel, yaitu produk, presentation, dan music itu sebagai stimulus. Kemudian ada emotional states PAD dan attitude towards the site itu sebagai organism, dan purchase intent sebagai response. Kemudian untuk penjabarannya itu ada 5 variabel, yaitu produk, presentation, dan music itu sebagai variabel yang mempengaruhi. Kemudian emotional states PAD dan attitude towards the site itu merupakan sebagai mediasi. Dan purchase intent itu sebagai variabel yang dipengaruhi. Jadi jika ini dijadikan sebuah judul, itu akan berbunyi sebagai berikut. Produk presentation, pengaruh produk presentation dan music terhadap purchase intent yang dimediasi oleh emotional states PAD dan attitude towards the site. Mungkin ini di sini saya akan meneliti terkait gambar ini itu dengan metode kuantitatif ya, dengan rumusan masalah yang diawali dengan kata apakah ya. Jadi di sini terdapat 6 rumusan masalah yang saya teliti dari gambar tersebut. Untuk yang pertama yaitu apakah product presentation mempengaruhi purchase intent. Kemudian yang kedua, apakah music mempengaruhi purchase intent? Dan yang ketiga, apakah product presentation mempengaruhi purchase intent yang dimediasi oleh emotional states PAD? Yang keempat, apakah music mempengaruhi purchase intent yang dimediasi oleh emotional states PAD? Yang kelima ada apakah product presentation mempengaruhi purchase intent yang dimediasi oleh attitude towards the site? Dan yang keenam ada apakah music mempengaruhi purchase intent yang dimediasi oleh attitude towards the site. Kemudian ada tujuan dari penelitian atau gambar di atas. Itu yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh product presentation terhadap purchase intent. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh music terhadap purchase intent. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh product presentation terhadap purchase intent yang dimediasi oleh emotional states PAD. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh music terhadap purchase intent yang dimediasi oleh emotional states PAD. Yang kelima, untuk mengetahui product presentation terhadap untuk yang kelima itu untuk mengetahui pengaruh product presentation terhadap purchase intent yang dimediasi oleh attitude towards the site. Dan yang keenam untuk mengetahui pengaruh music terhadap purchase intent yang dimediasi oleh attitude towards the site. Kemudian untuk hipotesisnya sendiri ini ada H01, H1 hingga H06 dan H1. Jadi di sini hipotesisnya atau praduganya itu ada 6 ya, teman-teman. Yang pertama itu H01 adalah product presentation tidak berpengaruh terhadap purchase intent, dan H1-nya product presentation berpengaruh terhadap purchase intent. Kemudian H0 yang kedua yaitu musik tidak berpengaruh terhadap purchase intent, dan H2-nya music berpengaruh terhadap purchase intent.
Kemudian H0 yang ketiga yaitu product presentation tidak berpengaruh terhadap purchase intent yang dimediasi oleh emotional stage PAD, dan untuk H3-nya berupa product presentation berpengaruh terhadap purchase intent yang dimediasi oleh emotional stage PAD. Untuk hipotesis yang keempat, ada H04, yaitu music tidak berpengaruh terhadap purchase intent yang dimediasi oleh emotional stage PAD, dan H4-nya, music berpengaruh terhadap purchase intent yang dimediasi oleh emotional stage atau PAD. Untuk yang kelima, H05-nya yaitu product presentation tidak berpengaruh terhadap purchase intent yang dimediasi oleh attitude toward the site, dan H5-nya product presentation berpengaruh terhadap purchase intent yang dimediasi oleh attitude towards the site. Untuk hipotesis yang terakhir yaitu H06, yaitu music tidak berpengaruh terhadap purchase intent yang dimediasi oleh attitude towards the site, dan H6-nya music berpengaruh terhadap purchase intent yang dimediasi oleh attitude towards the site. Jadi untuk hipotesis dari metode kuantitatif itu ada H0 dan H1 ya, atau H0 H1 atau H0 H1, H0 H2 dan seterusnya. Untuk H0-nya ini merupakan bentuk perlawanan atau tidak berpengaruh ya dari penelitian ini antar variabelnya, dan H1-nya itu persetujuan bahwa adanya pengaruh antar variabel dalam penelitian. Begitupun selanjutnya untuk H1, H2, H3, H4, H5, H6. Untuk yang soal ketiga bagian C, ini jenis pengolahan data statistik. Dan untuk menurut saya sendiri, pengolahan data statistik dari penelitian yang telah dipaparkan berdasar gambar tadi itu lebih baik menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Alasannya karena SEM itu mampu menguji hubungan antar variabel baik secara langsung dan tidak langsung. Nah, dalam kasus ini itu merupakan variabel yang mempengaruhi yaitu product presentation dan music itu memiliki hubungan yang tidak langsung dengan variabel yang dipengaruhi yaitu purchase intent. Karena dia ini kan antara variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi ini ada mediasi atau yang menjembatani dari variabel-variabel ini, yaitu ada variabel emotional stage PAD dan variabel attitude towards the site. Jadi untuk pengertiannya itu product presentation dan music itu mempengaruhi purchase intent dengan mediasi variabelnya itu emotional stage PAD dan attitude toward the site sebagai mediasinya tadi ya sebagai penjembatan. Itu artinya product presentation dan musik itu tidak langsung mempengaruhi purchase intent tetapi melalui variabel emotional stage dan attitude towards the site. Dan untuk daftar pustakanya itu di sini saya ada 4, yang dimana itu tuh tersebar di slide-slide sebelumnya itu ya sudah saya cantumkan untuk citasinya. Di sini yang pertama ada Abdillah et al, yang kedua ada Elza Dwi Putri ini dari jurnal, kemudian Pilendia juga dari jurnal, dan yang keempat Syafrida Hafni Sahir ini dari buku ya. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Sekian presentasi UTS yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.